Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imron pribadi. Tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya melakukan liputan live streaming. Live streaming dari berbagai channel, termasuk channel FB, channel TikTok, YouTube Live, Tokopedia, dan seluruh jaringan media sosial yang dimiliki oleh tim Marifat Bisnis. Spesial hari ini live pertama tahun baru. Selamat tahun baru tahun 2023 yang konon tahun resesi, tapi saya tidak menganggap bahwa 2023 adalah tahun resesi, tetapi tetap tahun semangat, tahun kebangkitan UMKM. Nah, kali ini saya melakukan live tentang Shopee melakukan blokir massal untuk penjual produk pipa rokok Once Cangklong secara massal diblokir. Khususnya yang ada di Jember, di Desa Tutul dan di Jember, ratusan daripada akun lapak itu diblokir semua oleh Shopee secara massal. Tapi bagaimana? Masalahnya bukan setuju atau tidak setuju, tapi ketika itu sebuah regulasi, ayo kita taati kebijakan Shopee. Yang jadi masalah adalah dalam proses penegakan kebijakan ini, Shopee masih belum profesional. Mengapa? Dari ratusan toko atau ribuan toko penjual rokok, penjual pipa rokok Once Cangklong dan di Shopee itu dilarang, itu masih banyak sekali hari ini diketik Once pipa cangklong masih ada. Kalau pipa rokok sudah tidak ada, tapi kategori Once cangklong atau pipa once atau sedotan dan seterusnya itu masih beredar sangat banyak. Di sini Shopee cara melakukan robotiknya tidak profesional karena masih banyak sekali yang tidak diblokir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses blokir Shopee walaupun ini adalah sementara. Proses ini adalah sementara. Blokir ini sementara dan bisa diaktifkan kembali setelah kita membuat surat pernyataan. Jadi teman-teman yang diblokir jangan khawatir karena ini menurut regulasinya Shopee adalah sementara, tetapi bisa diaktifkan kembali. Yang jadi masalah adalah masalah di kedua ini. Ketika teman-teman sudah melakukan aktivasi dan melakukan surat pernyataan itu diaktifkan, hati-hati. Ini terjadi pada lapak saya, Marifat Bisnis di Shopee, diblokir ulang tidak sampai 1 kali 24 jam. Yang pertama, Shopee belum mengaktifkan sistem robotiknya. Yang pertama itu jelas itu diblokir gara-gara ada produk pipa rokok dan seterusnya. Tapi dalam 1 kali 24 jam, dalam proses pengaktifan atau melakukan pengarsipan produk itu atau digudangkan atau dihapus, ini bisa keblokir kembali ketika timnya tidak profesional. Marifat Bisnis dipegang oleh satu tim, adminnya memang tidak profesional. Ini kesalahan pertama. Adminnya tidak profesional, maka akan diblokir kembali. Admin cara menggudangkannya tidak profesional, maka hati-hati. Shopee akun kita akan diblokir kembali. Ini terbukti akun Marifat Bisnis. Langkah yang benar adalah ketika akun sudah diaktifkan, maka produk semua digudangkan. Pertama, produk yang live digudangkan. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau memang perlu dihapus, dihapus. Kalau perlu diganti kategori, diganti kategori. Tapi permasalahan yang ketiga, di dalam kasus ini Shopee memblokir pipa rokok, tapi kita di email saya dikasih kategori keterangan untuk mengaktifkan produk pipa once dengan kategori lain, yaitu masuk Vaporizer. Sehingga masuk aksesoris Vaporizer. Ketika masuk di Vaporizer pun, saya langsung buka akun baru dan produk di Marifat Bisnis saya masukkan di sana ternyata kena blokir juga. Artinya di sini ada yang salah tentang instruksi dari kebijaksanaan program Shopee secara massal itu menghapus pipa rokok, produk pipa rokok. Walaupun Bukalapak belum diblokir, Lazada belum, tapi TikTok memang tidak. TikTok masih bisa, Lazada masih bisa, asal jangan pipa rokok, tapi Once Cangklong dan lainnya masih bisa, kecuali di Shopee yang tidak bisa. Nah, sebelumnya telah dilakukan blokir massal juga di Bukalapak, yaitu khususnya produk digital yang ilegal diblokir, yang tidak memiliki izin khusus kerjasama dengan Bukalapak. Oke, nanti akan saya buka lagi termen tersendiri tentang kasus Bukalapak dan Lazada, apa yang terjadi di sana. Saya kembali lagi ke kasus Shopee blokir massal. Permasalahan yang keempat adalah ketika kita melakukan aktivasi kembali, sudah diaktifkan dan kemudian sudah dirubah
Yang jadi masalah adalah ada lapak-lapak yang memiliki supplier, memiliki tagihan. Ini kasus supplier membahayakan juga. Supplier itu satu kesatuan daripada Supi. Ingat, supplier atau SupiPay adalah satu kesatuan dari supplier. Tapi mengapa? Setelah akun diblokir, kolektornya supplier, kolektornya SupiPay itu gencar-gencaran tidak mau tahu menagih kepada saya. Wah, ini membahayakan. Artinya profesionalitas Supi di sini tidak terjaga. Yang satu akunnya dibekukan, yang satu menagih. Nah, teman-teman secara WA, grup WA di grup dan sharing-sharing baik pun semua sepakat yang tokonya diblokir tidak membayar tagihan di supplier atau cicilan-cicilan yang ada di Supi tidak membayar. Bukan saya menginstruksikan, bukan. Bukan, sekali lagi, bukan saya memprovokasi menginstruksikan, tetapi komitmen kesepakatan teman-teman tidak melakukan pembayaran. Ini benar. Mengapa? Bagaimana mau membayar sementara akun kita diblokir? Bagaimana kita tahu cara pembayarannya? Bagaimana tahu tanggal jatuh temponya? Bagaimana tahu akunnya diblokir? Ini satu kesatuan sistem yang di sini Supi profesional tetapi tidak profesional. Kenapa? Di kasus SupiLetter ini kolektornya gila-gilaan. Nanti akan ini saya bahas terus ya. Saya bahas terus kasus ini sampai sejauh mana kebijaksanaan Supi di dalam hal ini. Bukan berarti di sini saya anti Supi, tetapi dalam kiprah bagaimana Supi akan menjadi lebih baik ke depannya. Karena Supi adalah marketplace terbesar di Indonesia saat ini, yang paling ramai di Indonesia, maka di sini saya komitmen mendukung segala kebijaksanaan Supi yang tidak bertentangan dengan regulasi di negara Republik Indonesia ini. Pipa rokok memang dilarang karena terkait sama tembakau. Oke lah, Supi mendahului. Tetapi kebijaksanaan terkait hal ini, tolong robotiknya diperbaiki, pola kerja CS-nya diperbaiki. Nah, yang keempat, pola dalam penanganan CS ini, saya sudah membuat pernyataan dan seterusnya, email diminta lagi, kita sudah buat pernyataan sekali, tapi robotnya itu terus minta terus. Wah, ini robotnya membahayakan. Nah, ketika robot melakukan permintaan terus seperti ini, teman-teman harus mengambil langkah, telepon langsung ke CS operator 021 berapa ya? Lupa saya, 0122395300330 berapa? Saya lupa nomornya. Itu di CS Supi, langsung di CS Supi. Tadi pagi saya telepon CS ke Supi yang ke-8, kalau nggak salah. Yang ke-8 atau berapa ya? Yang jelas saya sudah berkali-kali telepon. Tadi saya jelasin tentang apa yang saya sampaikan hari ini, saya jelaskan ke CS Supi. Saya akan melakukan live streaming terus, dan untuk perbaikan di Supi, tolong dijaga tentang profesionalitasnya. Dari sini, teman-teman, ayo kita diskusi, kita sharing di channel vlog boleh, di TikTok boleh, di Supi boleh. Ini saya live di Supi Marifat Digital. Supi Marifat Digital adalah milik Yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Marifat Digital, yaitu oleh yayasan dari tim daripada Marifat Bisnis. Itu sebenarnya lapak ini saya desain khusus jualan produk digital saja. Tetapi karena akun saya diblokir, maka produk craft otomatis masuk di dalamnya sini. Saya masukkan. Jadi ya mau bagaimana lagi? Akhirnya saya masukkan. Ya. Kembali lagi. Permasalahan keempat adalah kesenjangan profesionalitas antara Supi dengan SupiPay, SupiLetter yang menyangkut tentang tagihan dan seterusnya. Ini tidak profesional. Dan yang jadi masalah adalah kolektornya itu membuat syarat. Nanti ada rekamannya, syarat rekamannya. Apa syarat rekamannya? Coba lihat. Yang di video, ikuti rekaman di sini. Nah, tapi yang live nggak bisa melihat. Yang live nggak bisa melihat. Nanti di rekaman offline akan saya sebutin. Di channel saya, di uploadan video secara manual. Itu disebutkan bahwa syarat untuk diaktifkan harus membayar angsuran dulu. Yang jadi masalah adalah bagaimana mau membayar angsuran, akunnya diblokir. Katanya mau di SMS, nah itu sudah di luar jalur, tidak bisa. Karena ini satu kesatuan sistem di dalam Supi, integritas. SupiPay dan tagihannya itu melekat di dalam satu akun. Yang otomatis tidak bisa secara terpisah. Kecuali seperti modalku. Kerjasama sama Supi dan kemudian diarahkan di luar Supi. Nah, ketika akun kita diblokir, modalku wajib dibayar.
karena sudah terlepas. Tapi Shopee Pay ini adalah internal milik Shopee yang satu kesatuan sistem. Di sini profesionalitas Shopee sebagai perusahaan besar menurut saya tidak profesional dan ya pantaslah seperti perusahaan tahu tempe. Mengapa? Sudah jelas Shopee Pay itu miliknya Shopee. Ketika terkait sama tagihan-tagihan atau cicilan, otomatis Shopee harus melakukan satu kesatuan. Kalau memang syaratnya pengaktifan ini harus dilakukan pembayaran, tolong disebutin di dalam emailnya Shopee. Mengapa tidak disebutkan syarat untuk mengaktifkan itu ada pembayaran cicilan? Nah itu kelemahan di Shopee. Yang kedua, si pihak kolektor Shopee Pay mengatakan manajemen terpisah. Wah ini kacau lagi. Bahwa kita manajemen terpisah dengan Shopee, oh itu salah. Dia pun HP langsung, karena tahu direkam langsung dimatikan. Sudah telepon yang kesekian puluhnya selalu dimatikan. Artinya di sini lagi-lagi tidak terjadi sebuah sinkronisasi yang profesional antara kolektor Shopee dengan CS Shopee atau tim ID Shopee. Nah ini perlu dilakukan perubahan-perubahan yang lebih signifikan lagi, yang lebih profesional lagi, bagaimana Shopee menjadi lebih baik. Yang jelas saya ingin Shopee menjadi lebih baik profesional. Kalau memang Shopee melakukan perubahan masa. Yang kelima adalah mengapa lapak hanya tertentu dari sekian ribu penjual once yang diblokir hanya sebagian. Padahal robotiknya Shopee itu canggih luar biasa. Mengapa tidak secara serentak posting pipa rokok, once cangklong diblokir habis semua? Tapi tembang pilih, ada yang dihapus dan tidak. Nah, ini jelas tidak profesional sama sekali ketika robotnya Shopee. Tadi sudah saya sampaikan kepada CS bahwa ini akan ditangani. Memang sudah saya telepon semua penjual yang terkait produk pipa rokok akan diarsipkan, dibekukan untuk sementara dan kemudian membuat surat pernyataan. Nah, memang Shopee adalah yang pertama kali melarang penjual once cangklong. Tetapi lapak lain itu melarang kata kunci pipa rokok. Semua dilarang. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, TikTok habis, nggak boleh. Tetapi yang once cangklong, Bukalapak masih bisa jualan, Lazada masih bisa, TikTok masih bisa, YouTube masih bisa, FB masih bisa, IG masih bisa, kemudian Ralali masih bisa, hampir semua marketplace yang saya Beneka masih bisa, dan semua marketplace menurut saya bisa. Yang tidak bisa hanya Shopee. Shopee adalah terobosan yang pemberani karena mungkin menjaga profesionalitas. Oke, sudah menjelang 30 menit. Saya melakukan live streaming ini terkait sama blokir massal Shopee terhadap pipa rokok. Oke? Ikuti terus channel vlog Maribat Bisnis, akan saya jelaskan lebih lanjut tentang materi-materi terkait sama Shopee blokir massal ini, perkembangannya bagaimana, apakah akun Makrifat Bisnis ini tetap dibekukan atau tidak, atau diaktifkan. Nah, teman-teman, saat ini seluruh pelanggan nasional ketika mau menginginkan produk Makrifat Bisnis, silakan hubungi WA Makrifat Bisnis 081234890038 atau klik di channel YouTube Makrifat Bisnis atau di FB Makrifat Bisnis atau di IG atau di TikTok. Tapi kalau mau transaksi tetap menggunakan Shopee, silahkan. Saya merekomendasi di seluruh reseller Makrifat Bisnis, dan yang menjadi salah satu tim saya rekomendasi adalah Makrifat Digital, karena itu adalah satu holding company dengan Makrifat Bisnis. Salam sukses untuk Shopee selalu dan seluruh seller dan penjual dan pembeli, seller dan customer Shopee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.